Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum, dan saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Laura Cesi, yaitu bagaimana langkah-langkah pengimplementasian pendekatan understanding by design dalam kerangka kurikulum yang sudah ada. Nah, jadi saya secara garis besar di sini akan membahas tentang 2 dari 3 tahapan utama dalam kerangka UBD, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kerangka UBD terdapat 3 tahapan utama berdasarkan Wibin dan Niktai, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, yaitu kurang lebih seperti membuat tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan bukti penilaian, memikirkan bagaimana atau seperti apa penilaian yang akan dipilih untuk sebagai hasil dari tujuan pembelajaran tadi. Lalu yang ketiga adalah merencanakan langkah pembelajaran. Baik. Tahap 1 dan 2 ini merupakan tahap yang sangat atau saling berkaitan. Bukti penilaian harus sesuai atau mengcover hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Lalu tujuannya adalah supaya pembelajaran yang disampaikan akan lebih tepat sasaran, di mana tujuan berkesinambungan dengan hasil. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengaitkan kedua tahap ini terkait penerapannya dalam kurikulum Merdeka untuk merespon pertanyaan saudara Laura Cesi sebelumnya. Baik, dalam menyusun rancangan pembelajaran, kita terlebih dahulu melakukan analisis capaian pembelajaran atau CP. CP dalam kurikulum Merdeka ini terdiri dari beberapa fase, yaitu yang masing-masing fase adalah sebagai berikut yang dapat kita akses di laman platform Merdeka Belajar. Nah, pada bagian yang kiri ini adalah daftar fase khusus untuk pelajaran bahasa Inggris untuk tingkat atau jenjang pendidikan SD sampai SMA. Nah, lalu jika saya mengajar bahasa Inggris pada jenjang SMP, maka CP yang harus saya rujuk adalah fase D, yaitu untuk kelas 7 dan 9 hingga 9. Nah, ditampilkan di bagian kanan ini adalah CP secara umum yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lalu kemudian secara khusus CP ini dipecah lagi ke dalam capaian per elemen, yaitu keterampilan khusus. Berada pada bawah ini, keterampilan khusus ini ingin dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran yang akan dirancang. Dalam hal ini masing-masing elemen tersebut yaitu menyimak berbicara, membaca memirsa, dan menulis mempresentasikan. Nah, berikut adalah uraian dari masing-masing elemen: menyimak berbicara, memirsa menulis, dan yang terakhir adalah menulis mempresentasikan. Jadi dapat kita lihat kata kunci di sini adalah ketika elemen ini adalah menyimak berbicara, maka kata kuncinya adalah peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain, dan berbagai macam konteks familiar yang formal maupun informal. Sementara memirsa menulis, yaitu kata kuncinya di sini adalah peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Dan demikian pula yang terakhir ini yaitu menulis mempresentasikan. Baik. Nah, contoh ATP
contoh alur tujuan pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk tahap penentuan hasil yang diinginkan, yaitu tahap 1 dalam UBD. Lalu agar dapat memudahkan pada tahap kedua, yaitu menentukan bukti penilaian, maka kita dapat mengacu pada 5 indikator pemahaman yang dikemukakan oleh Wigin dan McTighe, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan berperspektif, berempati, lalu kemampuan mencipta. Nah, kelima indikator ini dapat kita uraikan lagi menjadi untuk menentukan jenis penilaian seperti apa yang ingin kita buat. Seperti dalam screen ini saya membuat contoh jenis penilaian berdasarkan 5 indikator pemahaman berdasarkan Wigin dan McTighe itu khusus untuk materi kata kerja modal ability, yaitu can dan can't untuk kelas 7. Misalnya di sini indikator menjelaskan, maka jenis penilaian yang akan saya pilih yaitu tes tulis. Lalu jika saya ingin indikatornya memilih yang kemampuan mencipta, maka tugas yang akan saya buat atau akan saya berikan kepada peserta didik yaitu berupa tugas proyek yang meminta siswa untuk membuat cerita atau skenario atau contoh percakapan yang menggunakan kata kerja modal can dan can't itu. Nah, lalu berikut adalah contoh. Saya akan menampilkan contoh salah satu bagaimana mengintegrasikan kurikulum Merdeka tadi dalam perancangan pembelajaran dengan menggunakan kerangka UBD. Nah, berikut adalah contohnya. Baik, jadi pada tahap 1 ini, pengertian tujuan belajar atau menentukan tujuan atau hasil dari pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, yaitu pertama kita menentukan tujuan pembelajaran secara umum. Misalnya siswa dapat menggunakan kata kerja modal ability untuk mengungkapkan kemampuan atau ketidakmampuan dalam berbagai konteks sosial. Lalu kita juga membuat pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara kata kerja modal itu untuk mengungkapkan kemampuan atau ketidakmampuan dalam berbagai konteks. Nah, setelah membuat tujuan pembelajaran secara umum, kita kemudian membuat tujuan pembelajaran khusus, seperti yang dapat dilihat di layar. Kemudian setelah menentukan tujuan belajar, kemudian kita beralih ke tahap kedua, yaitu membuat pendekatan pembelajaran dan juga penilaian atau juga disebut membuat bukti penilaian. Nah, di sini untuk pembelajarannya kita memilih pendekatan diskusi kelompok, yaitu siswa akan berpartisipasi dalam diskusi kelompok tentang penggunaan kata kerja modal ability di dalam kalimat. Lalu pendekatan berikutnya yaitu adalah latihan praktis. Berupa latihan praktis, siswa akan diberikan latihan praktis untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja modal. Lalu kemudian kita memilih atau menentukan penilaian seperti apa yang akan dilakukan untuk materi ini. Di sini adalah tes tertulis, karya tulis, dan juga proyek. Dalam proyek ini, siswa akan mencoba membuat video percakapan yang menampilkan penggunaan kata kerja modal can dan can. Nah, baru kemudian kita setelah menentukan tujuan pembelajaran dan penilaiannya, barulah kita menyusun atau merencanakan tahap-tahap pembelajaran. Nah, seperti contoh ini, kegiatan pembelajarannya terdiri dari pengenalan konsep, lalu diskusi kelompok, lalu latihan praktis,
kemudian melakukan penilaian. Nah, itu yang terakhir. Jadi ada 4 tahapan utama dalam kegiatan pembelajaran materi ini. Baik, saya rasa sampai di sini pemaparan saya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.